Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nur Aziza dari Prodi Akuntansi semester 7, NIM 23/2021-0027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SEM MMAK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh leverage dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Di era globalisasi yang berkembang pesat memberikan kontribusi besar kepada perekonomian global, terutama Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif untuk memperluas value dan kinerja dalam menjaga produktivitas perusahaan sehingga dapat lebih efisien serta unggul dari para pesaingnya. Persaingan perusahaan yang kompetitif harus didukung dengan penyajian laporan keuangan yang rapi. Laporan keuangan ini menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang berlangsung di perusahaan. Perubahan yang ada pada laporan keuangan akan mempengaruhi harga saham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini merupakan grafik leverage pada perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa Indofood Sukses Makmur memiliki leverage yang stabil di kisaran 0,50, sementara Mayora Indah menunjukkan leverage lebih tinggi pada 0,60. Perlu diketahui bersama, leverage yang tinggi menunjukkan keberanian perusahaan mengambil resiko untuk meningkatkan pertumbuhan. Tetapi ini juga menambah kewajiban utang. Berikutnya, ada Nestle Indonesia memiliki leverage terendah di angka 0,30. Nah, tingkat leverage yang rendah mencerminkan pendekatan konservatif yang dapat menarik investor yang mencari stabilitas dan mengurangi risiko. Selanjutnya itu ada Unilever Indonesia dengan leverage 0,40, sedikit lebih rendah dari Garuda Food yang memiliki leverage di kisaran 0,45. Diagram tersebut menunjukkan struktur modal 5 perusahaan besar di Indonesia, yaitu Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Nestle Indonesia, Unilever Indonesia, dan Garuda Food. Data ini menampilkan perbandingan antara proporsi utang dan ekuitas. Dalam komposisi modal masing-masing perusahaan, Nestle Indonesia memiliki proporsi utang tertinggi sebesar 70%, selanjutnya diikuti oleh Unilever Indonesia sebesar 65% dan Garuda Food sebesar 60%. Indofood Sukses Makmur memiliki proporsi utang yang sama dengan Garuda Food yaitu 60%, sedangkan Mayora Indah memiliki proporsi utang sebesar 55%. Dari sisi ekuitas, Mayora Indah menunjukkan angka tertinggi dengan 45% secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan ekuitas dalam struktur modal mereka. Hal ini mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih condong pada penggunaan utang untuk mendukung kegiatan operasional. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang kedua adalah apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah leverage mempengaruhi nilai perusahaan, serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Ada dua tinjauan pustaka, yaitu tinjauan teori dan tinjauan penelitian terdahulu. Berikut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tinjauan teori yang pertama, leverage. Menurut Berg and DeMarzo 2020, leverage operasional yang tinggi meningkatkan sensitivitas laba operasional terhadap perubahan dalam pendapatan, yang berarti resiko bisnis perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, penggunaan leverage harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengoptimalkan pengembalian tanpa meningkatkan risiko yang terkendali. Kemudian menurut Brigham and Earnhardt 2021, pengukuran leverage dilakukan dengan berbagai rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas,
dan rasio utang terhadap total aset. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan tergantung pada dana eksternal dalam operasinya. Selain itu, analisis leverage operasional sering digunakan kontribusi margin dan rasio biaya tetap untuk menilai sensitivitas laba terhadap perubahan volume penjualan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memahami risiko yang timbul akibat struktur biaya dan modal yang digunakan. Tinjauan teori yang kedua yaitu struktur modal. Irvani 2020 menyatakan bahwa struktur modal didefinisikan sebagai proporsi jumlah modal sendiri atau ekuitas yang meliputi saham preferen, saham biasa, dan retained earnings atau saldo laba atau yang dulu dikenal dengan istilah laba ditahan. Kedua, Sudana 2009 menyatakan bahwa struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang ketiga, Septiana 2019 menyatakan bahwa struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham yang dapat diukur dengan debt to equity ratio. DER menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang kepada pihak luar. Tinjauan teori yang ketiga yaitu nilai perusahaan. Menurut Utomo, nilai perusahaan sebagai nilai pasar atas surat berharga utang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Menurut Franita 2018, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham. Menurut Fauzia 2017 menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat diukur dengan Tobinski atau Price Earning Ratio atau PER dan Price Book Value atau PBV. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan variabel leverage. Menurut Farhana Nadila 2022, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian Rahayu P 2022 menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada Melinda Rizky Setia Putri dan kawan-kawan 2024 menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, variabel struktur modal yang menyatakan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu Dwi Uripwardoyo, Heradini Fauzia 2024, Luh Pande Eka Setiawati 2024, dan Tanjung S 2023 yang menyatakan negatif, Robert Hudaya dan kawan-kawan 2022. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana variabel X1-nya yaitu leverage, kemudian variabel X2 yaitu struktur modal. Adapun variabel dependen dalam penelitian yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya itu ada hipotesis pada penelitian. H1, leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H2, hipotesis 2 yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Pengukuran leverage menggunakan debt ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Pengukuran struktur modal menggunakan DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Nilai perusahaan diukur dengan metode PBV ya sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi harga buku per lembar saham. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Objek yang menjadi populasi adalah perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024 dengan kriteria tertentu. Selanjutnya itu untuk teknik pengumpulan data bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan data yang tersedia melalui sumber lain seperti situs web perusahaan, laporan tahunan, dan publikasi pasar. Selanjutnya itu untuk metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi linear berganda model 1 menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, model 2 menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.